baik. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan makna dari ta'awud. Yang selanjutnya, kalian mendiskusikan atau mendemonstrasikan bacaan ta'awud baik dan benar secara kalian terbiasa kalimat ta'awud di setiap kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, untuk lebih semangatnya, ayo kita ice breaking dulu ya. Udah pakai video biar dipimpin sama Ibu aja ya. Pada pertemuan kemarin sudah Ibu share lagunya ya. Itu 1, 2, 3. Sebelum belajar baca bismillah, sesudah makan baca alhamdulillah, berbuat salah astagfirullah, kebesaran Allah, Allahu Akbar, berbuat salah astagfirullah, kebesaran Allah, Allahu Akbar. Nah, itu lagu yang pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan tujuannya ya. Tujuan dari pembahasan kalimat ta'awud hari ini ya. Nah, kalimat ta'awud karena tadi Ibu sampaikan termasuk kalimat yang baik bagi Allah, secara bahasa adalah memohon perlindungan. Nah, memohon perlindungan dari siapa? Dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kepada siapa meminta perlindungannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ini tentang peta konsep yang akan kita bahas, lapad kalimat ta'awud tadi ya. Nah, pengertiannya barusan sudah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, karena setan menggoda manusia ya, terputus-putusnya Bu Naneng suaranya. Sehingga kita harus selalu waspada ya. Terus perbuatan lainnya ya Bu Neneng. Bu Neneng. Bu Neneng. Sinyal apa ini ya? Iya, tapi ini Bu Nenengnya ada, cuman nggak ada suaranya. nggak ada suaranya. Kenapa ya? Hilang gambarnya. Nah, sekarang ada lagi Bu Neng, ada lagi. Ya, ini sinyal gitu ya. Nah, jadi ulangi. Tadi Ibu katakan selain membaca Iqra atau Al-Qur'an untuk ta'awud lebih dahulu ya. Nah, ada yang tidak mengawali dengan ta'awud, cukup dengan bismillah. Tapi karena ta'awud ini adalah bacaan yang baik bagi Allah ya. Atau bacaan dari Allah ada ini ada artinya. Sudah terlihat kan anak-anak?
menyampaikan secara lisan pemenggalan kata. Pemenggalan kata misalnya Jadi tulisan misalnya begini. Kata baik dari ta'awud sendiri. Untuk diskusi ini menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok itu 5 orang, baik karena jumlahnya 20, kata sebab persepsi jadi 4 kelompok. Kalian adalah melihat tayangan video ini, mengamati ya. Nanti didiskusikan bacaan yang betul itu yang bagaimana dari ta'awud ini ya. itu jangan memegang kata. Boleh disimak videonya ya. Kata Iya. langsung saja kalau mengatakan baik ya baik. Ya mohon maaf Bu Siti Alifah. Dan Ibu Nur Ida Fitria ya. Sama halnya dengan Ibu Siti Alifah ya. Tidak mencantumkan media berjalan di dalam tampilannya. Kemudian tadi sedikit terganggu ya. Ibu Nur Ida Fitria ada anak. Ya. Bisa. Kalau saat ada kemudian yang bisa itu adalah bacaan-bacaan dari ta'awud. Nah, kalian bisa didiskusikan. Pada bacaan pertama apa di depan gitu ya. kesalahannya, pada bacaan kedua di mana letak kesalahannya, sampai kepada bacaan yang keempat. Ya. Ya begitu mungkin boleh apalagi nanti di video. Tapi hari ini nggak apa-apa lah. Masing-masing oleh dari hasil diskusi Artinya kalian. ini sebagai masukan. Ya. Silahkan Ibu berikan lembarannya ya untuk mendiskusikan mana ini. Ya. Jadi pertanyaan untuk kalau untuk diskusi ini adalah tadi yang 4 ya. Yang pertama yang mana atau di mana letak kesalahannya, yang kedua bacaan di mana yang salahnya ya. Itu. Menggunakan restricting ya standar gitu ya, gitu ya sudah. Iya lanjut. Dan ini media yang dibuat oleh lanjut. Dan ini saya pikir antusias dengan beberapa ya. Yang sudah terstruktur dan sistematis ya. Kepada anak-anak semuanya yang telah melaksanakan diskusi dan dipahami, boleh tanya cukup karena waktunya nanti biasanya di pertemuan selanjutnya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Tadi terdengar ada bahasa riwayat yang bintang. Atau sudah paham semuanya? Ya, karena mudah ya. Iya, baik ya. Insya Allah mudah-mudahan betul-betul paham ya. Apalagi dengan barusan mendengarkan bacaan langsung akan memudahkan kalian menyimak mana bacaan yang betul, benar dan saja itu cukup untuk memberikan motivasi terhadap salah sana letaknya. Nah, beberapa teman-teman ya Polibatu, kemudian ini untuk penguasaan IT mohon ditingkatkan begitu. Jadi ketika ada kendala, ketika mengajar tidak lantas menjadi gugup ataupun tidak lantas menjadi berhenti terjeda, harus cepat mengambil keputusan. Kalau ini tidak berjalan maka alternatif lain difungsikan. Nah, misalnya kalau videonya ternyata kan yang ini dari lagu ya Ibu buat lagunya. Saja, kalau mengajar ayo jangan lupa sebelum berdoa bacalah ta'awud dan juga basmalah agar selamat lekas kau dapat perlindungannya setiap saat agar selamat lekas kau dapat terhindar godaan setan yang ini menjelaskan saya pikir tidak akan melakukan eksperimen ya, kita tidak ada
Jadi Sebenarnya kalaupun tidak memiliki media untuk kesimpulannya, menjelaskan, ayo anak-anak semuanya kan mana proses pemotretan itu terjadi. hari Kan banyak ini seperti itu. Alhamdulillah. sifat-sifat pemotretan. Jadi seperti Iya. Bapak Ibu sekalian, tentunya koreksi dari saya dan nanti mungkin dari Ibu Ina, Ya, untuk PSU ya mudah-mudahan yang positif, saya pikir Bapak Ibu sangat membutuhkan masukan ini. bisa bermanfaat. Dan Bu Ina tentunya Ibu akhir dengan memberikan doa. komentar itu adalah tentu instrumen yang sudah diberikan. Kalau dari sisi penampilan, dari busana, dari suara, Terima kasih anak-anak yang akan datang akan membahas tentang Asmaul Husna, Al-Hafidz dan memesona gitu ya, mempesona. Al-Wali. Yang mempesona itu bukan mesti harus cantik, harus Lahir topik wal hidayah. Wassalam. Dengar nggak Bu? Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri apresiasi ya buat Bu Neneng. Walaupun suaranya buruk ya Bu Neneng ya. Suaranya nggak ini ya? Iya, nggak jernih, luplek. Ya ini sinyal kayaknya hujan Iya. besar. Iya. Iya. Alhamdulillah, berarti di sore hari ini sudah selesai Ibu sekalian, teman kita yang melakukan ini hanya sekedar masukan dari kacamata. ini Pak dosen itunya Zoom-nya bocor ke kita ya, kedengeran. Silakan Bu Lina. Bapak, mangga dipersilakan. Sudah selesai teman kita yang berempat melakukan peer teaching-nya. Assalamualaikum, terdengar? Waalaikumsalam. Yang ada berapa orang ini? 14, Pak. Mana coba sebentar, 15, 14. Baik, Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. Ibu Bapak yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa lanjutkan film teaching kita. Saya kelihatan nggak Ibu? Kelihatan, Pak? Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam film teaching dari tadi pagi sampai sore jeda siang ya. Saya menggeser jadwal 5 siswa hari Rabu karena hari Rabu Bapak Ibu sudah masuk di kegiatan yang lain. Bisa digeser, tidak bisa dirubah begitu ya, karena Rabu sudah kegiatan. Bapak yang berbahagia, di 4 yang terakhir ini yaitu Pak Nanang Mashuri, kemudian Diam, Ibu Milah Jamilah, dan Ibu Neneng Khadijah. Yang pertama, bahwa dalam pembelajaran perlu disampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa baik secara tulisan maupun lisan. Tadi disampaikan oleh Pak Nanang Mashuri. Pak Nanang menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa karena itu penting supaya peserta didik atau siswa bisa
mengetahui oh berarti tujuannya sampai tujuannya di sini. Jadi disampaikan terkait tentang tujuan pembelajaran. Baik secara tayangan di Infokus ataupun di Teralisan. Juga perlu disampaikan cakupan materinya. Cakupan materinya perlu disampaikan kepada siswa. Jadi kita akan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Neneng. Khadijah terkait ta'awuz. Ya, gitu ya. Ini cakupannya jelas. Ibu dan Bapak juga jangan sampai KTP didahulukan daripada KD. KD dulu, baru tujuan pembelajaran. Jadi KI dulu, kemudian KD, dan tujuan pembelajaran. Jangan dituliskan TP dulu. Ada aturan juga, tapi secara rasional akademik, yang perlu disampaikan adalah dari KD dulu. Kalau memang PKI perlu dituliskan, mangga. Sebaiknya dituliskan KI-nya. Kalaupun tidak jadi masalah. Tapi kalau TP dan KD itu bukan TP dulu, tapi KD dulu, ya. Potensi dasar dulu, karena itu ada di bagian kurikulum akidah. Sebaiknya RPP Ibu dan Bapak lengkap ya, dari mulai awal sampai akhir. Saya sampaikan kemarin sampai pada langkah kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Estimasikan waktu yang akan digunakan oleh Bapak Ibu ketika proses pembelajaran, kan estimasi waktu. Beberapa RPP di ini tidak tercantum gitu. Tadi Pak Nanang sudah bagus interaktif dalam proses pembelajarannya. Tapi RPP-nya perlu diperbaiki Pak Nanang. Persiapan nanti PPL dan juga persiapan UKIN. Kalau dalam proses pembelajaran itu bagus ya, sudah interaktif gitu ya. Jadi tidak guru yang dalam proses pembelajaran, tapi juga kita harus melakukan interaktif ya. Oke, sampaikan kalau Ibu Neneng Siti Khadijah gitu ya, harus interaktif juga Ibu Siti Maria. Mana Ibu Siti Maria? Ibu juga interaktif ya, harus interaktif. Ini tentang kalimat thayyibah Bu ya. Apa tadi kalimat thayyibahnya? Subhanallah dan Masya Allah. Subhanallah dan Masya Allah, terus interaktif. Indikator juga sudah jelas Bu ya, terukur, tersusun, terurai dengan baik. Begitupun tujuan pembelajaran memenuhi KBCD. Ada beberapa yang belum memenuhi ABCD, Ibu Milah Jamilah. Tolong TP-nya harus memenuhi ABCD ya. Audien, behavior, kemudian condition dan degree-nya. Kemarin sudah kita ulas dan kita udah bahas. Tolong untuk kegiatan di PPL, di UKIN itu unsur untuk TP jelas harus ABCD. Nah, ada instrumennya yang meminta itu. Ibu Siti Khadijah, mana Ibu Siti Khadijah? Yang tadi? Neneng Khadijah. Neneng Khadijah. Oh, Siti Khadijah. Siti Khadijah masih Rasul. Iya. Neneng Khadijah. Yang punya saya, Pak? Ibu kalau mendemonstrasikan itu masuk kepada kognitif KD KI 3, KI KD 3 atau 4 Bu, mendemonstrasikan. Keempat, Pak. Kenapa Ibu menyimpannya di 3? Ya, bacanya Pak. Ya itu, jadi Ibu sudah paham ya. Kalau mendemonstrasikan bukan di KI KD 3 tapi KI KD 4. Ya, terima kasih Pak. Ya. TPK-nya. Kemudian materinya lengkap yang punya Ibu Siti Khadijah. Tadi sudah ada materi tadi yang pertama pagi hari kan Ibu Nani Yuliani ya. Bu Nani ada di sini nggak? Nggak ya? Ada di sini. Bu Nani bahwa materinya tentang taubat, taat, istiqomah, ikhlas. Jadi materinya harus mengandung berapa unsur Bu Nani? Terurai dari
materinya harus ada. Halo Bu Neneng. Iya, Pak. Kalau Bu Neneng materinya ada unsur apa aja dalam uraian materi? Pertama lapad, pengertian. Bukan, di dalam uraian materi di dalam materi pembelajaran. Tadi disebutkan di dalam RPP-nya itu lengkap Ibu tuh. Iya. Coba buka Apalagi, lagi. Pak? Ada apa tuh? Ada. Bu, detail itu. Di Iya. dalam RPP-nya itu ada detail tuh. Cara menyajikan materi. Ada materi tentang Kapan Pak? Taud. ada fakta. Oh, ini. Iya, lupa. Ada. Lupa ini. Karena Dari- sinyal jadi saya buyar, Pak. Jadi ada dalam uraian materi itu ada fakta. Ya, Bu. Apalagi Bu? Bu Neneng? Ada? Apa, Pak? Ada fakta, terus ada prinsip. Uraian materinya ya. Itu di RPP Iya. Ibu. Iya. Ini nggak terdengar, Pak. Terdengar? Halo? Terdengar nggak? Ada fakta. Ya. Kemudian ada prinsip. Dalam kalimat thayyibah, Ibu kalimat thayyibah kan Ibu? Iya, Boleh Pak. nih kalimat thayyibah ta'uz ya? Iya, betul, Pak. Ya, kan Ibu nulis di sana ada fakta, ada prinsip. Coba Prinsip ada. terus di RPP Ibu Iya, betul. ada fakta, ada prinsip, apalagi Oh, kedengaran. ada prosedur, ada metakognitif. Halo Ibu Bu Neneng. Iya, ini Pak gimana? Itu di RPP Ibu. Nah, di sini ada Ibu, ada mana ini? Tadi buka mana ya? Pak sinyalnya, Pak. Sinyal Nggak siapa? terdengar, Pak. Sinyal siapa? Sinyal saya? RPP Bu Neneng di AOS, Bu Neneng tinggal si Bapak teh tinggal RPP Ibu, coba dibuka. Nah, gitu. Ada fakta, ada prinsip, ada konsep, ada prosedur, ada metakognitif. Dan juga Ibu menambahkan mengaitkan materi dalam kehidupan nyata. Nah, itu. Mana? Sebentar, saya ingin lihat mana tadi. Sebentar, Bu. Mana? Subhanallah. Bu Neneng Hodijani ini. Orang ada, Pak. Ini teh kagungan Ibu Neneng, MI Thoriqul Huda. Iya, betul, Pak. Oke, ini saya menghilang ininya, Pak. Yang saya bisa terlihat dengan baik gak? Terlihat dengan baik gak? Jelas, Pak? Iya, iya, betul. Ya, baru terlihat. Ya, maksud ini nih. Jadi ini kompetensi inti, kompetensi dasar yang Bu Neneng itu. Iya. Nah, di sini mendemonstrasi, siswa dapat mendemonstrasikan. Adanya di 3, Bu. Mendemonstrasikan itu adanya di KDKI. Yaitu yang ini nih, ya. Iya. Nah, ini materi pembelajaran. Nah, sebaiknya Ibu Bapak nanti dalam RPP berikutnya itu kalau mau dilampirkan, tapi harus ada lampiran anak. Dilampirkan tapi tidak ada lampiran anak. Ya. Kalau mau materi pembelajaran dilampirkan. Misalkan ini cakupan materi, kalimat ta'uz, kalimat ta'uz, pengertian. Ini cakupan materi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi, ya. Ini tujuannya. Siswa dapat menyimpulkan pengertian ta'uz dengan tepat. Nah, dengan cara apa? Itu behaviornya apa-apa? Conditionnya seperti apa? Jadi conditionnya seperti apa? Ini Ibu Neneng baru siswa dapat menafsir, menyimpulkan pengertian ta'uz dengan tepat. Ini baru unsur
A, B, D. C-nya belum ada. Condition ya, Pak. C-nya ya, C-nya ya, Pak. Condition. Ya, C-nya nggak ada. Conditionnya nggak ada. Baru C-nya. degree. Nah, Degree ada degree. Ini kan siswa audiennya. Audien ya, Menyimpulkan behaviornya adalah menyimpulkan. behaviornya. Dengan tepat degree. Nah, mana belum ada dengan cara C-nya, apa untuk pencapaian conditionnya. conditionnya, ya. Ada Iya, yang pakai Pak. conditionnya tapi tidak ada BCD-nya, tidak ada D-nya dan tidak ada D-nya gitu. Tadi beberapa. Melalui kegiatan mengamati video. Nah ini lengkap nih. Nih, melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat mempraktikkan bacaan kalimat thayyibah dengan benar. Ini lengkap nih. Itu ABCD Pak ya, ada. Nah, ini ada condition, kemudian ada audien, ada behavior, dan ada degree. Nah, ini lengkap nih Bu. Tapi di bagian ini, melalui kegiatan mengamati video digital, siswa dapat menafsirkan. Itu harus semua Pak, harus semua ada ABCD itu selalu Pak. Sesuai dengan yang diturunkan dari indikatornya begitu ya. Dari CP sampai tujuan gitu harus ada ya Pak ya? Iya. Ini sudah sesuai BCD-nya, udah lengkap. Nah, ini satu materi itu cakupan materi. Nah, Ibu, seperti ini Pak. Jadi faktual, setan adalah makhluk gaib yang jahat. Ini memang cakupan materinya. Ibu tadi menyebutkan ini faktual. Cara menyajikan materi itu ada faktual, ada konseptual. Jadi saya sekalian yang pagi ya. Ada prinsip, ada demon prosedural nih. Misalkan prosedural. Di saat kita merasa gelisah, malas belajar, maunya marah-marah dalam membaca kalimat. Setelah itu membaca kita akan merasa lebih tenang. Itu sudah ada kata kognitif nih. Kemudian nanti baik di dalam proses pembelajaran peer teaching ataupun di dalam materi RPP, sebaiknya kita mengaitkan gitu ya, keterkaitan materi dengan kehidupan nyata. Jadi kontekstual teachingnya benar ada. Meminta perlindungan Allah adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Sebagai manusia ada makhluk yang lemah. Oleh sebab itu membaca itu tidak terbatas waktu. Nah, itu adalah fakta-fakta keterkaitan materi dalam kehidupan. Bagaimana kita melakukan atau menyampaikan kepada siswa, tahu itu bukan hanya pada aspek kognitif, tapi bagaimana bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Tuh ya, kemudian mengaitkan penilaian lengkap ya. Nah, di Bapak Ibu penilaiannya harus lengkap, jangan sebelah-sebelah. Ada kognitifnya, tidak ada prosedur. Kalau Ibu Siti Mariam tadi menggunakan PBL, mana Ibu Siti Mariam? Ibu Siti Mariam menggunakan PBL, kalimat thayyibah, kira-kira seperti apa di dalam proses pelajaran mengimplementasikan kalimat thayyibah di dalam pembelajaran. Jadi Ibu model pembelajarannya, metodenya cantumkan ya dengan baik begitu. PBL-nya, kalau memang PBL harus ada sintak tentang PBL begitu. Kalau tadi tentang misalkan apa saya lihat tadi itu model pembelajarannya apa, harus terstruktur dan terlihat di dalam sintak pembelajaran. Sintak itu adalah alur Bu ya, terutama dalam kegiatan inti kelihatannya di RPP-nya Bu. Jadi kalau Ibu menggunakan PBL, Problem Based Learning, Pak Suroto, jadi bisa di kegiatan inti kelihatan sintaknya. Jangan sampai Ibu mencantumkan PBL tapi di sintaknya tidak ada gitu ya. Kemudian untuk yang Bu Neneng Suryati tadi pagi, KD indikator hanya muat 1 KD. Jadi 1 KD itu berapa indikator Bu? Rata-rata 1 KD. 1 KD rata-rata berapa indikator untuk pencapaian? 3 Pak. 3. Ya minimal 2 ya. Tergantung pada kompleksitas. Pada kompleksitas materi. Pada kedalaman kompleksitas materi itu kedalaman materi ataupun pada
sulit dan mudahnya untuk mencapai KD tersebut. Kalau menganalisis cek berapa Bu, Pak? 2, Kalau di KD-nya ada analisis, KD cek berapa itu? C2 bukan Pak. Masa C2 Bu? Analisis. Ya, Pak. Analisis. Saya sabaraha eta. Analisis C4, C3. Pak. C4 atau C4. Ibu. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta, begitu ya. Wajah saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Di sini nggak kelihatan. Jadi Kelihatan cuma mengingat, suara Pak. mengingat, sekarang jelas ya. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Menciptakan. Tuh, jadi kalau ada di KD-nya menganalisis, Terakhir mencipta ya. Oh ya, to create, mencipta. Kalau di di KD-nya itu menganalisis, itu adalah kompleks itu. Ya, artinya mungkin bisa sampai 3 indikator yang kita bisa tayangkan atau kita buat. Tapi kalau itu hanya C2 cukuplah 1 atau cukup 2 indikator. Jadi minimal 1 kali 2 indikator. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, kemudian yang terakhir sekali lah, sudah jam 5 ini kurang 1/4. Ibu siapa nih? Tarji ya. Ibu Siti Fatimah, memahami kalimat thayyibah, tarji. Iya, Pak. Memang tarji ya bahasanya? Iya. Artinya betul. Istirja atau tarji ya? Tarji, Pak. Tarji atau apa? Bisa istirja bisa. Istirja biasanya istirja. Oh iya. Iya, Pak. Indikator untuk C2 belum operasional, KD K4 menyebutkan keterampilan TP belum memenuhi D ya, yang Ibu Siti Fatimah ABC ya, sudah, tapi D-nya tidak disebutkan. Oh, iya. Ya, Pak. Itu nanti kemudian Pak Suroto tadi belum selesai ya, baru Pak Suroto belum selesai tadi Bu ya? Belum selesai Pak. Ya, berarti besok diulang begitu? Iya Pak. Terlalu jadi terpelanting dari forumnya. Iya Pak, betul Pak. Kalau Ibu Pak Ruhaindi sudah selesai tadi ya? Selesai tadi Pak Ruhaindi. Ya, beres. Itu yang Pak Ruhaindi itu kelas berapa ini? Kelas 5 ya, kelas 5 di SDMI itu KDKI 3-nya menganalisis. Itu C4 itu. TP tidak jelas, tidak operasional. TP tidak jelas dan tidak operasional, juga tidak memenuhi ada unsur ABCD, begitu ya. Saya lihat dan saya baca. Nah, tidak ada remedial dan pengayaan untuk Pak Ruhaindi. Saya kira itu saja sementara. Ibu Neneng Suryati sudah on the way, on the car gitu ya. Saya masih on the chair. Ya. Jadi Ibu-ibu Bapak, terima kasih atas kesiapsiagaan. Kata saya Bororo, kesiapsiagaan. Karena di hari Senin dan Selasa itu padat jadwal saya subhanallah. Jadi minggu esok kita pagi ya. Jadi kalau jam 7 mulai selesailah kita jam 9, Bu Roro ya. Ya Pak. Ya, kita mulai jam 7 saja. Tadi mau jam 6 tapi sudah dikurangi. Hari ini 4. Berarti besok 4, Bu? Iya, Pak. Sama Pak Suroto 4. Ya, 4. Terima kasih semuanya, Ibu Bapak. Semoga sehat. Bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Sampai PPL, komprehensif, UKIN, dan UP. Amin. Bapak boleh bertanya satu? Boleh, silakan. Ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaan. Mangga. Iya, saya masih agak bingung dengan tujuan pembelajaran, Pak, menguraikannya.
Itu kata Bapak turunan dari KD. Kemarin Ibu Dari Ian. dari TPI, Bu, TPK. Dari indikator. Oh, dari Bukan IPK. Dari IPK. Oh, iya. Dan bukan dari apa? Bukan dari KD. Bukan KD dari turun KD ke ya? IPK, IPK dari ke TPI. Oh, berarti kalau jumlah IPK-nya kita ada 9, berarti tujuan pembelajarannya pun 9, Pak? Ya, Ya, yang harus diturunkan untuk pembelajaran itu di IPK 3 di kognitif atau di pengetahuan dan keterampilan. Iya, misalnya kita dari 4 KD. 4 KD itu kan pecah menjadi IPK-IPK ya, minimal Iya. 1 KD itu 2 IPK. Kan berarti kalau 4 KD yang dipakai 4 kali 2 ada 8. Tujuannya boleh 8 juga gitu, Pak? Iya, tapi itu tujuannya ada 8. Ibu akan menggunakan pembelajaran apa condition-nya? Maksudnya gimana, Pak? Tentukan condition-nya dengan membaca, dengan iya. eta. Oh iya, saya kan Ya. dengan melihat video pembelajaran gitu ya, Pak ya? Ya, dengan melihat video pembelajaran Ibu tadi kemarin apa ya, Bu Roro tuh? Iya, saya kurang kata-kata di situnya, Pak. Gitu. Dengan melihat video pembelajaran terkait misalkan Ibu Roro itu terkait kisah Ibrahim Ismail ya. Misalkan. Ya. Siswa dapat misalkan menyebutkan hikmah gitu kan misalkan ya. Menjelaskan hikmah misalkan. Jadi minimal 1 KD 2 indikator, Bu ya. Tergantung sulit dan mudahnya mencapai materi dan mencapai KD itu. Begitu, Bu. Iya. Nanti setelah itu kan dari KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajarannya apa? Begitu ya. Kemudian model atau metodenya apa gitu. Kemudian medianya apa begitu disesuaikan. Metode itu menyesuaikan dengan tujuan yang sudah kita tentukan di atas. Kalau seperti ini bisa ini nggak, Pak? Melalui kegiatan pembelajaran berbasis PBL yang dipadukan dengan media audiovisual, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan nilai-nilai patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu panjang nggak? Enggak. Jadi kalau Ibu menggunakan PBL-nya untuk 2 indikator, kalimat di atasnya 1 saja, baru di bawahnya gitu ya. Oh iya. Jadi dirangkum bahwa untuk mencapai IPK yang tadi 2 itu menggunakan model pembelajaran ini, gitu, menggunakan tayangan ini, gitu ya Bu ya. Tadi seperti Bu Roro. Jadi supaya tidak terlalu. Apa di semua tujuan pembelajaran di ada kata-kata seperti itunya, Pak? Misalkan Ibu tadi indikatornya 2 Bu ya. Ya. 2 indikator ini saya akan membuatnya TP tujuan pembelajarannya dengan menggunakan PBL misalkan. Sebutkan saja di atasnya. Jadi 2 KD itu menggunakan PBL misalkan. Begitu Bu. Oh, iya. Ya, bisa kalimatnya. Jadi harus ada conditionnya dengan cara apa kita mencapai IPK itu. Kan harus jelas, terbaca. Oh, berarti menggunakan model pembelajaran problem based learning misalkan ya. Atau model apa lagi yang terkenal yang sering Bapak gunakan. Iya. Yang penting ada conditionnya Bu, ada conditionnya. Iya, insya Allah paham Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama ya, Bu-Ibu. Pengayaan remedial itu harus dicantumkan di dalam bagian akhir dari RPP karena itu adalah ada di dalam instrumen penilaiannya. Iya. Oke nanti ya. Iya. Remedial dan pengayaan. Dan penilaian lengkap. Sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian tadi disebutkan pembelajaran dalam contextual learning-nya, yaitu pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari apa kontekstualnya. Kemudian modelnya juga penilaiannya harus lengkap. Saya kira itu sementara Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Roro masih ada? Ada Pak. Cukup. Oh iya.
Terima kasih Bu Rani, Bu Kasih, Bu Roro, Bu Mila, Bu Neneng, Pak Taufik, Pak Suroto, Sama-sama, Siti Pak. Mariam, Bu Neneng Suryati, Bu Sama, Pak. Suwartini, Pak Nanang, Pak Bu Yati, dan Sami Siti Pak, Fatimah. sami. Semoga sehat semuanya. Amin, Walaupun atur Pak. Amin. Nuhun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Ya, izin live ya saya Bu. Iya, Iya, Pak. Pak.